atau sudah memimpin kepemudaan. Pokok pikiran kita tentang bagaimana KNPI kita ke depan. Bagaimana kita menata OKP kita sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Bagaimana kita merapikan DPD 2 yang ada di kota kabupaten untuk kita bisa terjun di luas besar 3.000 meter kalau nggak salah. Ini perjuangan beliau-beliau. Anggap sebagai sebuah dinamika yang positif Ketua Yusuf. Ada beberapa Sapa Pemuda Pancasila. Ini yang harus kita galakkan ke depan. Kenapa? Kalangan milenial Indonesia baru 1,65%. Anak muda kerja sebagai nelayan profesional di Jepang. Jadi mungkin teman-teman kayak Kuningan gitu yang ada laut-lautnya gitu ya. Pangandaran gitu ya, gimana yang ada laut-lautnya gitu. Nah itu kita ada kuotanya. Saya bilang bisa dong anak muda bisa masuk gitu. Ada pelatihan yang ternyata di Jepang itu nelayan. Nomor 2 TAP 02 garis miring Rakerda garis sambung Pemuda garis miring KNPI garis miring 2022 tentang pemandangan umum Ketua DPD KNPI Jawa Barat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Rakerda Pemuda DPD KNPI Jawa Barat tahun 2022 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ketetapan Rakerda Pemuda DPD KNPI Jawa Barat tentang pandangan umum Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Pasal 1 mengesahkan pandangan umum Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Pasal 2 keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 November 2022. Rapat kerja Pemuda KNPI Jawa Barat tahun 2022. Pimpinan sidang Haji Hedi Wiyanti Kemen, Ketua MI Jalul Aldi, Sekretaris Amir Hamzah, anggota. Jumlahnya sudah melebihi standar hasilnya di Rakerda kita. Di Rakerda ini kita merekomendasikan beberapa hal, baik dari sisi eksternal, program-program apa yang akan kita jalankan untuk ke depan, dan juga rekomendasi Rakerda terkait penguatan teman-teman OKP dan DPD 2 terhadap kepemimpinan Ridwan Said Muhammad. Yang kedua, kita juga akan mendorong verifikasi di OKP, dan yang paling penting dari hasil Rakerda ini bahwa seluruh komponen yang ada di DPD KNPI Jawa Barat yang melibatkan semua OKP dan semua DPD KNPI tingkat 2 telah menyatakan diri akan setelah menggugurkan menjadi bagian dari kepemimpinan DPP Bung Toyono Panjaitan dengan status SK Kemenkumham yang telah dimiliki oleh beliau. Saat ini, tadi malam di pleno di Dewas juga Ketum Bung Toyono Panjaitan telah menyerahkan SK kepada kami DPD KNPI Jawa Barat di bawah kepemimpinan saya, dan juga disaksikan oleh semua OKP dan DPD 2, dan Bung Toyono Panjaitan juga telah menyerahkan SK Kementerian Kemenkumham sebagai tampilan untuk kita mengaplikasikan kegiatan-kegiatan kita ke depan. Jadi alhamdulillah malam ini yang bisa kita nyatakan bahwa DPD KNPI Jawa Barat tetap satu dan hanya boleh satu. DPD KNPI Jawa Barat solid dan DPD KNPI Jawa Barat siap berkontribusi untuk pembangunan pemuda yang ada di Jawa Barat, dan DPD KNPI Jawa Barat siap bersama-sama Bung Toyono Panjaitan menjalankan roda kepemimpinan KNPI membangun pemuda di Indonesia. Saya kira demikian. Mas, kenapa akhirnya memutuskan untuk gabung dengan Bang Riano? Kita telah berdiskusi sangat panjang dan kita juga melihat potensi-potensi yang ada. Tentunya landasan utamanya kami KNPI sejalan dengan pemerintah. Pemerintah telah menegaskan hadirnya SK Kemenkumham di bawah kepemimpinan Bung Toyono, itu menjadi landasan paling utama. Yang kedua ya, kita juga melihat visi beliau aktivis sesuai dengan semangat kita. Harapan kita dengan semangat tersebut, visi tersebut, kita bisa membangun pemuda di Indonesia. Bung Riano, setelah Jabar gabung dengan Abang seperti apa nih Bang? Alhamdulillah saya menerima sekali niat baik yang dilakukan sama teman-teman Jabar. Tapi yang paling penting dari itu semua sebetulnya kita tidak lagi waktunya untuk terjebak dalam sebuah dinamika kepemudaan yang tidak berujung.
Malulah kita pemuda Indonesia. Orang di luar sana udah ngomong electric vehicle untuk jalan mobil sendiri, kita masih elek-elekan masalah ADART. Orang di sana udah ngomong nanoteknologi, pengembangan dunia metaverse, bahkan lagi dikembangkan juga mengenai suit yang nanti kita akan ketemu di dunia meta itu seolah-olah kita ketemu di dunia real. Kita masih terjebak lagi di kedinamikaan kepemudaan. Tidak, ini saatnya kita mempunyai itu solid. Makanya kami mengusung visi betul-betul aktivis trainer. Satu, si aktivisme ini kekuatannya luar biasa jaringannya, ya. Kedua juga intelektualitas yang luar biasa, moralitas. Di satu sisi juga harus mandiri secara ekonomi. Makanya kita dorong. Di satu sisi teman-teman entrepreneur kita dorong supaya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Notabene negara kita baru 1,65% pemuda sebagai entrepreneur, selebihnya profesional dan pekerja. Dan yang tadi saya sudah sampaikan di arahan saya tingkat pendidikan kita yang pekerja itu 80% adalah menengah ke bawah. Notabene yang sangat mudah digantikan dengan politik. Ini yang kita betul-betul kedepankan supaya organisasi kepemudaan kita menghasilkan hal yang konkret yang berujung kepada kesejahteraan baik bagi pemuda maupun masyarakat sekitar. Itu harapan saya. Kalau yang ditekankan kepada KMPI Jabar ini apa dengan informasi yang ada dengan kualitas yang ada? Jabar sangat terkenal dengan kesiburannya. Jabar sangat terkenal dengan dia punya handicraft, kerajinan tangannya. Program-program seperti ini yang harus digalakan, tidak lagi cuma program-program yang sifatnya seremonial semata. Nah itu yang kita akan dorong. Makanya tadi saya katakan, yuk apakah bikin program berantas buta investasi dari baik itu sektor real maupun secondary market. Ini penting buat kita semua. Begitu, apalagi tadi 14 juta pemuda yang ada di Jabar dan 50 juta. Berapa persen itu dari total populasi yang ada di Indonesia? Itu harapan saya. Jadi tidak hanya melakukan program-program seremonial, akan tetapi betul-betul konkret dan mendatangkan kesejahteraan bagi semua stakeholders maupun masyarakat. Berarti poinnya entrepreneur Pak ya ke depannya? Poinnya bukan hanya entrepreneur, akan tetapi tidak lagi hanya diskusi tanpa aksi, akan tetapi sekarang era eksekusi ide gagasan sebagai pemuda dari segala bidang. Keseniannya, KMPI ini bukan hanya entrepreneur aja, akan tetapi lebih mendorong mandiri secara ekonomi. Yes, betul. Sebagai aktivis kita harus mandiri secara ekonomi supaya terlepas dari belenggu-belenggu apapun itu, seperti yang kita ketahui bersama. Tapi di lain sisi, dari sisi seninya, dari sisi kemajuan teknologinya, itu juga kita dorong dan juga mengawal proses-proses demokrasi agar jauh lebih baik lagi di kemudian hari Indonesia. Gitu. Ini pun terkait perpindahan ke Bang Deno, ada kaitannya dengan tahun politik, menjelang tahun politik nggak sih? Nggak ada. Oke, cukup, Bang. Cukup. Terima kasih, Bang.